Oke, Shalom Bapak teman-teman semua. Shalom. Shalom. Shalom, selamat malam Bapak. Belum, Shalom. Bapak. Oke, terima kasih waktunya kita lanjutkan ya belajar materi. Nah, ada yang tahu mungkin 2 minggu yang lalu ya topiknya mengenai apa? Masih ingat mana ya topiknya saya? Ada yang masih ingat topik 2 minggu lalu tentang apa? Oh, udah lupa Masih ya. tentang paradoks ya. Udah ada Yanti. materi baru. Sudah Apa coba? sampai di titik Oke, udah lupa ya. Oke, kita ulang sedikit ya. Mengenai apa tadi? Yanti udah tentang keseimbangan ya, hukum keseimbangan ya. Oke. Nah, nah ini penting ya mengetahui eh, memahami adanya mekanisme keseimbangan ya yang terjadi dalam hidup kita. Ya, bukan terjadi dalam hidup kita saja, tubuh jiwa roh kita, tapi juga lingkungan sekitar ya. Dunia ini bekerja memang dalam sistem keseimbangan. Kenapa? Kalau tidak ada sistem keseimbangan, tidak akan ada dunia ya. Terbentuknya planet, terbentuknya alam semesta ini ya karena dunia bergerak untuk mencapai keseimbangan baru. Ya, terbentuknya eh, apa namanya planet, galaksi dan seterusnya itu karena ada mekanisme ya saling setiap unsur itu saling menyatu menjadi satu keseimbangan sehingga terbentuk planet yang kokoh seimbang. Nah, kalau ada force atau ada tekanan tenaga yang mempengaruhi maka keseimbangan itu bisa buyar dan sehingga ya terpecah belah ya. Nah, eh, jadi mengapa materi ini saya sampaikan ya? Karena kita mau belajar memahami sesuatu yang sedang bekerja di dalam diri kita. Jadi memahami diri kita lebih baik. Ya, seringkali kita seperti dikecoh atau tertipu ya oleh diri sendiri juga ataupun orang-orang lain bahwa eh, kalau kita sudah belajar Alkitab, belajar ayat firman gitu dan melakukan kegiatan rohani yang kelihatan ya seperti acara Zoom sekarang ya pelayanan gereja itu kita seperti sudah mendapatkan eh, apa ketenangan sesuatu yang cukup buat kita ya sesuatu yang I'm okay gitu karena kita sudah melakukan banyak hal seperti itu tapi eh, kita justru banyak melihat bahwa kualitas dari hidup manusia atau orang percaya sendiri eh, bahkan kalah sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya dalam hal-hal yang kasat mata dalam hal moral, etika ya. Ya kita lihat orang-orang yang terlibat dalam debat agama dan seterusnya yang apologet itu yang tahu ya atau mungkin para pendeta yang tahu firman tapi terlibat dalam ya pertengkaran, perselisihan yang kasat mata ya, yang kasat mata yang kelihatan. Nah, itu menyiratkan bahwa sesuatu yang kita anggap ya kita belajar tentang spiritual, seringkali kita menganggap bahwa kalau sudah belajar spiritual berarti kita sudah hidup dalam spiritualitas atau kerohanian yang benar. Itu yang coba ya kita pahami bersama ya. Nah, kemarin itu kebetulan pas ya.
membahas tentang adanya manusia itu unsurnya ada ada beberapa gitu ya. Ada yang tahu nggak unsur manusia itu ada yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Itu tepatnya ada berapa bagian? Kemarin tuh Pak siapa yang membawakan ya? Ada 3 bagian, Ya, tiga bagian apa aja tuh Pak Tadus? ada roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, seperti ini kan, ada roh, jiwa, dan tubuh. Ah, dari materi kemarin ini apa setiap setiap bagian di sini? Kenapa kita ya apa namanya harus tahu setiap bagian ini? Apa fungsi masing-masing ini? Manusia itu didefinisikan ada tiga ini. Jadi, bagaimana kita mendefinisikan manusia seutuhnya itu seperti apa? Yang tahu nggak dari sini? Ini manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Ya, jadi kita itu manusia roh yang tinggal di dalam, yang mempunyai jiwa, ya, yang tinggal di dalam tubuh. Ya, kelihatan, yang fisik kelihatan apa? Tubuh ini yang Tubuh, kelihatan. ya. Nah, jiwa secara kasat mata kelihatan nggak? Tidak Tidak kelihatan. kelihatan, tapi bisa dikenali ya. Bisa dikenali dari reaksi tubuh. Ya, kalau kita cemas, kita kelihatan dari matanya, dari gerakannya, tangannya, dan gitu ya. Eh, Kalau senang juga kelihatan dari ini. Jadi jiwa ini bisa dikenali dari aktivitas tubuh. Ya, ya, yang dari perkataan, ya, bagaimana jiwa seorang itu juga bisa kelihatan dari ucapan-ucapannya. Ya kan, di ayat firman Tuhan juga bilang bahwa apa yang keluar dari mulut kamu itu ya itu berasal dari dalam ya, dari jiwa kamu. Kalau perkataanmu baik ya biasanya berasal dari jiwa yang baik. Kalau perkataanmu kotor, itu menandakan ada sesuatu ya. Tapi yang misteri adalah yang sini, spirit ya, tubuh apa, roh ini gitu ya. Roh ini yang eh, intinya gini, ini suatu yang bersifat kekal, yang bagian kita yang bisa berhubungan dengan Tuhan sebenarnya. Tapi ini tidak selalu disadari ya. Kesadaran kita kebanyakan di level apa? Kita ini sekarang sadar itu di level apa? Tubuh, jiwa, atau roh? Kesadaran, Ada di sadar jiwa. jiwa ya. Kita ini sadar nih ya, Ade, Wenda, ini semua ini lagi ikut Zoom ini, kita punya kesadaran yang di jiwa ini ya. Manusia sadar ya. Nah, apa yang dilakukan dalam kesadaran kita itu akan mempengaruhi spirit kita, dan sebaliknya kesadaran sekarang kita ini, kesadaran penuh kita itu berasal dari kondisi spirit kita juga. Ini bolak-balik nih, ya, saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi. Tapi kalau roh kita ini, ya, di dalam jiwa kita itu sudah terbentuk, ya, biasanya keluar, ya, akan mempengaruhi kondisi jiwa kita. Ya, jadi intinya seperti ini. Tidak mungkin kita menjadi manusia rohani, ya, secara roh itu sempurna, oke. Artinya apa? Kalau roh kita oke itu kita bisa berhubungan dengan Tuhan, kita bisa worship, bisa membangun hubungan Tuhan, kita bisa mengenali soal Tuhan. Itu ciri bahwa kita punya spirit roh yang benar, yang memang rohnya kita itu putih ya, oke gitu ya. Itu. Tapi ini tidak mungkin ya, kalau kalau kita mengaku bahwa roh kita oke, kita bisa menyembah, berhubungan sama Tuhan, tapi jiwa kita kotor, itu tidak mungkin ya. Level apa namanya,
kualitas jiwa kita itu akan tercermin dari roh kita, ya, kualitas roh kita juga seperti apa. Nah, eh, mungkin saya pernah pernah lihat memper ini ya, sorry, pernah menyampaikan, nah ini mungkin ini yang menarik nih. Nah ini jiwa, ya. Kalau secara psikologi itu tidak mengakui ada roh, tapi dia mengakui ada jiwa, ya. Nah, di jiwa itu ada pikiran, kan, ada pikiran, perasaan kita, kesadaran kita. Kesadaran itu dibagi beberapa level, ya. Ada conscious mind, kesadaran ini tertinggi, kesadaran yang kelihatan, nampak, yang sekarang ini kita apa namanya, ada di level ini. Ada yang subconscious, yang terpendam, ya, yang nggak kelihatan, nggak muncul di permukaan. Nah, ini nih jiwa kita di sini. Ada jiwa yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan, ya. Kalau unconscious mind itu pikiran yang mekanisme otomatis dari tubuh jiwa kita, ya, yang mengontrol misalnya detak jantung. Ini unconscious mind, ya. Kita kan tidak pernah mengatur ritme jantung kita, ya. Tapi yang mempengaruhi sebenarnya yang di luar ini, sebenarnya yang di sini subconscious. Ini juga dipengaruhi dari pikiran sadar kita. Apa yang masuk dalam pikiran sadar kita akan mempengaruhi subconscious kita, ya, bawah sadar kita. Dan bawah sadar kita ini eh, seringkali akan keluar, ya, mengatur apa hidup kita itu sampai 90, 80, 90%. Ya, nah, ini yang kita sedang mau belajar, ya, bagaimana sebenarnya mekanisme jiwa kita beroperasi menghadapi realitas hidup kita sehari-hari, ya. Jadi kalau kita bicara ini keseimbangan, ya, hukum keseimbangan itu sebenarnya bicara, sorry, ya, mengenai eh, apa jiwa kita yang sebenarnya sedang menuju ke situ, mencari soal keseimbangan itu, ya. Jadi apa yang kita rasakan sehari-hari itu, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, itu mencerminkan kita, setiap manusia itu punya mekanisme untuk selalu mencari keseimbangan, ya. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kita apa, stres atau sedang dalam tekanan apapun pekerjaan, itu biasanya kita mencari apa, mengalihkan perhatian dengan kegiatan lain, ya. Nah, di psikologi itu namanya ada defense mechanism, ya, defense mechanism, mekanisme pertahanan diri dari manusia. Misalnya kalau stres itu makan kan banyak, ya. Kalau apa atau malah ada yang tidur, atau artinya ada apa, pelarian, ya, ada hal yang manusia lakukan untuk bisa ke situ, untuk menyeimbangkan jiwanya supaya eh, nyaman lagi. Jadi manusia itu pada dasarnya mencari kenyamanan. Nah, problemnya adalah defense mechanism itu benar-benar untuk survival, ya, untuk bertahan hidup. Tapi kalau selalu di mode itu, ya, kita nggak akan bisa bertumbuh, ya, nggak akan bisa bertumbuh. Jadi kita perlu mengenali eh, apa, titik-titik keseimbangan kita, ya, apa yang sedang bergerak dalam jiwa kita. Kita perlu melihat, ya, spot-spot, ya, eh, lobang-lobang dalam jiwa kita yang harus kita kenali. Nah, kalau minggu lalu, apa, 2 minggu lalu, eh, kita belajar bahwa dalam dunia kita, di universe kita itu ada, memang ada mekanisme keseimbangan, ya, yang terjadi. Jadi namanya kehidupan, namanya hidup, bisa hidup itu karena ada keseimbangan, ya. Kalau tidak ada
mekanisme keseimbangan, nggak akan ada kehidupan. Ya, contohnya tubuh. Tubuh itu punya namanya homeostasis ya, kondisi internal stabil. Ini salah satunya adalah kita punya suhu tubuh yang tetap ya, 36 sampai 37 derajat kan. Itu bagaimanapun kondisi di luar ya, tubuh akan selalu mempertahankan ini eh, suhu ini. Karena kalau misalnya kita suhunya tinggi, demam gitu ya, kalau dibiarkan terus-menerus bisa mengganggu internal tubuh, bisa merusak ya. Jadi selalu ke ke arah situ. Ya kita tuh punya kecenderungan mau tubuh, mau jiwa kita itu mencari titik keseimbangan. Nah, ini yang mesti apa mau nggak mau kita harus belajar ini karena kalau kita mau bertumbuh, mau berubah ya, kita harus bisa mengatasi ini atau bisa memahami hukum ini sehingga eh, tidak dengan melawan, tapi bisa mengendarai gitu istilahnya. Ya, bisa punya pemahaman sehingga kita bisa melakukan menggunakan hukum lain atau pengetahuan lain untuk bisa mengatasi ini. Contohnya begini, kalau benda dijatuhkan dari atas itu kan pasti ke bawah ya. Dulu sama sekali orang tidak mungkin berpikir bahwa besi itu bisa terbang gitu ya. Suatu yang berat tuh nggak mungkin bisa terbang ya. Kalau ada benda berat lagi, itu pasti jatuh ke bawah. Ya, itu gravitasi. Itu sesuatu yang nggak bisa dilawan. Akan pasti hukum ini terjadi gitu. Ya, tapi bukan berarti kita pasrah dengan kondisi itu kan. Suatu yang berat, ya, contohnya besi, ya, gimana supaya tidak jatuh ke bawah, tapi malah terbang. Makanya manusia setelah memahami ada hukum fisika lain, yang salah satunya hukum Bernoulli ya, tentang hukum tekanan. Jadi ternyata kalau tekanan udara itu lebih rendah, akan ada tekanan ke atas gitu. Jadi maka diciptakan ada pesawat terbang, ya pesawat itu yang memanfaatkan hukum fisika yang lain. Sehingga besi yang berat itu bisa terbang gitu. Ya, bisa terbang karena memanfaatkan hukum lain. Ya, dengan menambah daya dorong dengan sayap, gitu. Besi yang berat itu akhirnya hukum gravitasi itu dilawan dengan tekanan udara yang naik ke atas. Sehingga bukan istilahnya menentang atau memungkiri adanya hukum gravitasi, tapi kita bisa memanfaatkan hukum lain ya untuk mengatasi gravitasi. Nah, itu juga yang terjadi dalam eh, jiwa kita ya. Kalau dalam tekanan hidup, stres dalam menghadapi realitas hidup itu tidak bisa tidak, itu kita pasti terpengaruh ya. Pasti ada pengaruh yang masuk ya, ada celah-celah yang masuk. Nah, kita harus punya pemahaman lain, harus punya cara lain untuk kita tidak terjebak di situ, tidak tidak stuck di situ. Nah, itu maksudnya ya, wisdom, kebijaksanaan, memahami hukum yang bekerja, tatanan yang bekerja dalam hidup kita ya secara fisik maupun non fisik itu akan membantu kita untuk melewati ya setiap tahap kehidupan. Bukan hanya apa teman-teman untuk survival mode aja, tapi untuk bertumbuh ya, bertumbuh ke arah kepenuhan yang Tuhan rencanakan sejak semula ya. Nah, itu Recording in progress. itu kan tujuannya ya, tujuannya itu kita di dunia ini kan sedang melakukan perjalanan menuju kesempurnaan. Yang itu yang kita bahas sering di Zoom ya, bahwa kita ini sedang dalam perjalanan menuju ke kesempurnaan yang Tuhan rancang sejak semula ya. Nah, untuk masuk ya bertumbuh ke arah kesempurnaan itu butuh keseimbangan, butuh kondisi internal yang mendukung gitu ya.
Kalau jiwa kita selalu dipenuhi kekhawatiran, ya, kekhawatiran hidup, gampang khawatir dengan lihat kondisi hidup itu eh, habitat jiwa yang tidak memungkinkan ada pertumbuhan rohani, tidak memungkinkan kita punya roh yang dengar-dengaran dengan Tuhan, punya roh yang connect sama Tuhan, nggak selama mekanisme di jiwanya itu nggak dibenerin, apa, nggak diperbaharui, ya, hanya survival mode aja, nggak mungkin kita bertumbuh ke arah yang lebih berkualitas. Ya. Nah, itu yang hmm, kita sedang belajar di sini, ya. Nah, usaha manusia untuk menstabilkan diri, ya, untuk tidak terombang-ambing, tidak tergerus oleh kondisi dunia yang sekarang itu banyak diajarkan, ya, banyak kebijaksanaan filsafat dunia yang fokus ke sini dan punya pemahaman yang baik sebenarnya, ya, untuk eh, tadi misalnya untuk tidak cemas, tidak khawatir, ya. Itu bagaimana sih, ya? Bagaimana sekarang yang hidup di zaman modern itu nggak stres, ya? Bagaimana tekanan ekonomi atau tekanan sosial yang begitu besar itu tidak membuat kita stres dan seterusnya. Itu banyak filsafat dunia juga yang mengajarkan cara bagaimana cara manusia menghadapi itu, bisa menyelesaikan itu. Ya, salah satunya ajaran Stoikisme ini. Dia punya sudut pandang, punya pandangan, punya mindset, ya, itu mm, melihat bahwa peristiwa itu netral, ya, di luar diri itu netral. Jadi setiap kejadian itu sifatnya netral, ya. Penderitaan dan kebijaksanaan berasal dari kita sendiri, ya, penilaian kita sendiri. Nah, eh, ajaran ini mengambil jarak secara objektif, ya, mengambil jarak dari setiap peristiwa, tidak melekat pada peristiwa. Jadi kalau apa namanya ada hal yang buruk, ya, tidak terlalu merekat pada keburukan yang sedang terjadi. Kalau kondisi baik tidak melekat pada kebaikan yang sedang terjadi. Itu filsafat dunia sudah mengenal itu, ya. Eh, saat buruk kesedihan diakui, namun tidak sampai pada keputusasaan, ya. Tapi kalau saat baik bisa dinikmati kebaikan itu, tapi tidak menjaga supaya tidak menjadi kesombongan atau menjadi keterikatan yang tidak bisa lepas. Itu sesuatu yang baik. Nah, jadi kalau kita sebagai orang percaya, ya, sampai tidak bisa punya sifat ini, tidak punya kualitas ini, itu sangat dipertanyakan, ya, untuk apa kita bertuhan, untuk apa kita belajar kebenaran Alkitab kalau mekanisme jiwa kita aja kalah sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Eh, ada prinsip yang kemarin yang apa orang Chinese bilang, ya, konsep yin dan yang, kan, itu ajaran kuno agama di Cina sana yang mengajarkan bahwa keseimbangan bukan bukan dengan menolak gelap, ya, ya, bukan menolak apa namanya keseimbangan itu bukan dengan menolak kegelapan, tapi dengan mengenali benih terang di dalamnya. Tujuannya adalah menciptakan harmoni internal, ya. Ini filsafat yang membuat jiwa itu bisa teduh, bisa tenang, gitu, ya, kelihatan tenang, teduh dan seterusnya. Ini masih ingat, ya, ini kemarin sudah kita bahas, ya, masih ingat teman-teman semua. Nah, eh, jadi intinya gini, kalau firman Tuhan dikatakan jangan kamu khawatir dan seterusnya, itu ada, ya, eh, jelas, ya, ayat-ayat di firman Tuhan itu mengatakan untuk kita ada dalam keseimbangan Tuhan yang tidak punya kekhawatiran dan seterusnya.
Jadi kalau kita ada orang sebagai orang percaya didominasi pikiran kita, jiwa kita dan perasaan cemas, khawatir dan seterusnya, ini pasti ada yang salah ya. Pasti pengajaran Alkitab, apa yang diajarkan Tuhan itu belum menyerap ya. Filsafat dunia ini bukan berarti itu salah total ya. Ada kebaikan, ada kebenarannya, tapi tidak lengkap ya. Nah, kita mau belajar membedakannya. Membedakannya eh, bagaimana filsafat dunia, filsafat yang bukan berasal dari Alkitab itu eh, memandu manusia ya untuk mencapai keseimbangannya. Bagaimana Alkitab memandu manusia mencapai keseimbangannya. Ya, kalau dari Alkitab tentu itu lebih holistik gitu ya. Jadi artinya kalau kita yang belajar Alkitab, belajar firman Tuhan itu harusnya punya kualitas diri yang lebih, harusnya lebih gitu dari orang lain. Tapi itu yang apa seringkali menjadi paradoks kan? Paradoks itu ya, suatu yang kita dapat sumber yang bagus tapi malah kualitasnya tidak seperti seharusnya. Nah, eh, ada yang masih ingat ya bagaimana pandangan Alkitab terkait dengan usaha menstabilkan diri? Bagaimana manusia bisa menyeimbangkan dirinya secara benar, secara tuntas gitu, ya? Apa? Ada bedanya nggak, teman-teman? Yang mungkin Dominic masih ingat? Ibrani Mm-mm, Ibrani 12 ayat 1, tanggalkanlah beban dan dosa yang begitu merintangi mm-mm. supaya kita dapat berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Nah, demikianlah mungkin menurut saya salah satu panduan dalam Alkitab supaya kita dapat seimbang. Karena jangan terlalu berat di beban, jangan terlalu Hmm, berat. betul. Jangan tinggalkan beban dan dosa gitu ya. Nah, tapi ajaran seperti Stoikisme atau Yin yang ya dalam Chinese itu kira-kira mirip nggak, punya konsep seperti itu nggak? Ya, kalau kita lihat biara Shaolin kayak gitu, mereka sudah meninggalkan beban, meninggalkan mereka tuh nggak punya, istilahnya sudah meninggalkan dunia ya, tanda kutip ya, betul nggak? Menanggalkan Pak, menanggalkan beban dan dosa. Ya, meninggalkan beban dan dosa artinya tidak ada yang dikejar kan, tidak ada yang kesenangan dunia tidak apa namanya tidak dicari gitu ya. Itu satu mekanisme yang eh, itu yang diajarkan Alkitab ya. Tapi itu juga ada dilakukan, dipraktekkan oleh di luar orang percaya ya, orang yang menjadi biksu atau eh, apa menyendiri petapa dan apa itu kan seperti meninggalkan dunia, betul nggak? Ya, meninggalkan beban, nggak, istilahnya mereka hanya punya yang melekat di badannya gitu, betul nggak? Atau ada yang nggak sepaham? Ada, iya ya, saya setuju tuh Pak. Ada contoh lain mungkin Pak ya, mungkin kira-kira eh, Alkitab memandu kita untuk hidup seimbang itu, eh, kasihilah musuhmu, doakan mereka. Itu gimana Pak? Atau yang kedua, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ah, gimana tuh Pak? Itu itu demikian nggak dengan cara Alkitab memandu untuk hidup seimbang? Nah, oke, nah ini teman-teman belum lihat intinya ya. Jadi itu betul ya, dan Alkitab mengajar itu, firman Tuhan mengajar itu kebenaran ya. Tapi itu bukan inti perbedaan utama dengan filsafat dunia atau kebenaran yang bukan dari Tuhan, dari Alkitab ya. Karena kalau beri pipi kiri apa tampar pipi kiri beri pipi kanan itu eh, ada yang mempraktekkan itu juga ya, sufi-sufi di India atau Buddhis ya gitu ya, mengalah, nggak apa musuh juga dikasihi itu
Dipraktekkan juga kan? Ya kan? Mempraktekkan juga. Artinya itu apa ya? Ciri kebenaran itu satu. Tapi bukan yang membedakan utama. Ya, yang membedakan utama itu apa? Ini teman-teman harus tahu nih. Paling membedakan nih antara eh, penyelesaian masalah manusia menurut Alkitab dengan eh, pengajaran lain gitu. Apa coba? damai sejahtera. Damai sejahtera. Maksudnya mereka memang nggak punya damai sejahtera. Kalau Eh, filsafat manusia itu cukup mm, untuk dirinya, untuk usaha dirinya sendiri. mm, Tapi kalau pandangan Alkitab itu mm, ada bagian manusia yang harus mencapai uh, ketenangan atau damai sejahtera dalam dirinya. memang ajaran lain tidak sedang mencari damai sejahtera, mencari kedamaian. Ajaran lain pas kalau kita jujur ya mereka sedang mencari kedamaian. Artinya eh makanya kita harus terbuka ya. Apa banyak orang yang lebih tenang ya dari orang Kristen gitu ya. Tenang eh, apa tidak gerusa-gerusu ya damai-damai saja gitu. Artinya begini ya, kalau tidak ada ciri-ciri tadi itu tidak ada damai yang kebenaran yang mengajarkan malah menghabisi musuh ya tidak mengasihi musuh itu ya udah pasti itu bukan kebenaran ya. Eh, itu jelas-jelas. Jadi kalau ada agama atau ada filsafat yang mengajarkan itu udah pasti itu nggak benar lah ya. Tapi banyak kebenaran di luar sana juga yang mengajarkan seperti itu, mencari damai sejahtera, ya, yang stoikisme itu juga mencapai berusaha mencapai kedamaian internal batin gitu, mencapai kedamaian internal. Nah, Pak, ada yang punya Iya. Ya, Nah, mungkin silakan, Iko Belo. ya, mungkin izin Bapak dari saya. Ya, Mungkin titik perbedaannya ada pada pencarian kebenaran, Bapak. Ini dari saya. Karena kalau misalnya kita orang Kristen, ya, notabene-nya kita menitik beratkan pada Alkitab sebagai sumber utama. Sedangkan kalau filsafat dunia itu kan pakai logika, rasio, nalar. Ya, itu dari saya sih, Bapak. oh ya, ya, kalau perbedaannya bahwa orang percaya itu sumbernya Alkitab dan orang tidak percaya itu bukan Alkitab, ya itu betul. Ya pastilah namanya orang orang nggak percaya itu ya pasti sumbernya bukan Alkitab. Kalau nggak orang nggak percaya itu sumbernya Alkitab jadi aneh kan? Bukan bukan itu apa eh, itu yang di luarnya. Artinya orang percaya memang sumbernya Alkitab, tapi apa yang di dalam Alkitab itu yang intinya ya inti perbedaannya gitu. ya, Ini harus dipahami nih, kalau enggak, ya, ya, mungkin dari saya ya, merupakan perbandingan antara yin dengan yang ini, bahwa di dalam Alkitab itu roh kita harus roh Allah harus berdiam di dalam roh kita sehingga kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging ini. Artinya yang gelap itu ada di jiwa ini yang menjadi problem, sehingga hmm, eh, roh ini kita harus hidup menurut roh, sehingga hal-hal yang ada di jiwa yang menghambat itu, yang membuat tidak keseimbangan itu, bisa dituntun oleh roh Kristus, oleh roh Allah. Dan hmm, Alkitab berkata bahwa kita harus hidup menurut roh, hidup hmm. dipimpin oleh roh. Mungkin itu dari saya. Oke. Jadi kalau kekristenan ya itu penyelesaian masalah manusia. Ini saya pakai bahasa lain ya Pak Tadus ya. Menyelesaikan masalah manusia yang komprehensif gitu. Manusia itu harus dituntun oleh Roh Allah gitu ya. Dituntun oleh Roh Allah. Iya, jadi Ya, harus harus manusia itu connect atau rohnya itu didiami oleh Allah. Kalau tidak ya ya. berarti tidak bisa. Oke. Nah, oke, ada yang lain coba.
Yoklin, Hmm, apa belum. perbedaannya nih? Nah, Yoklin kan banyak ini ketemu orang-orang ya yang bukan percaya ya. Kalau mau jujur itu kan kadang orang yang di luar Tuhan atau tidak percaya Tuhan itu juga punya damai sejahtera juga kan, punya kedamaian lah istilahnya. Iya, saya juga bingung ya. Hah? Apa bedanya? Eh, Ya kalau mau pengorbanan pun mereka juga berkorban. kayak Buddha suci itu kan, itu Iya, lebih gitu. Jadi penting ini, soalnya kalau nggak tahu perbedaannya itu kita akan sama aja tuh malah lebih lebih jelek, lebih apa, lebih di bawah itu gitu. betul. Kan Mm, saya juga lagi mas ya dibilang masuk ya masuk ke pelayanan Buddha Secit sih Pak. mm, Karena saya mau bawa orang tua saya tuh supaya aktif gitu loh. Kan karena mereka udah tua ya. mm, Saya bingung kan mau cariin aktivitas mereka apa. Jadi kan saya bawa mereka ke situ dan di situ ya saya ketemu mereka sabar-sabar gitu loh. mm, Ngomongnya juga tenang ya, pelayanannya mereka ya sama seperti kita. Makanya saya jadi bingung juga kalau tadi Bapak nanya sambil mikir. Waktu iya, Bapak Anton jelasin tadi juga. mm. Bahkan orang Kristen ya seringkali ya kalah juga ya secara ini ya kualitas gitu ya. Betul, Kalau mereka yang dilihat, ya mereka kayak ada basar gitu ya. Mereka bener-bener gitu loh Pak. Basarnya itu profitnya itu kasih ke yayasan. Padahal kan mm, mereka hmm, itu juga banyak grup-grup besar gitu loh. Dan mereka bersihin meja, maksudnya doing kayak cleaner gitu. Mereka lakukan juga di situ. mm, mm, Itu loh yang saya lihat. Dan mereka juga dengan sopan ya bilangnya juga ngomong ke kitanya. Padahal mereka mm, kan orang-orang beruang gitu, mm, daerah PIK gitu kan, itu kan orang-orang beruang semua gitu. Ya saya lihat, oh ternyata mereka juga ada apa ya bilangnya, ya suatu pengajaran yang ditanamkan ke mereka itu ya baik juga gitu. mm. Itu sih. Ya, ya, ya itu fakta atau fenomena yang harus kita sadari gitu ya. Jangan jangan gini, kelebihannya apa orang Kristen dibanding mereka yang bukan Kristen gitu. Oh, karena kita punya Alkitab, mereka nggak punya. Nah, ya, ya memang mereka nggak punya. Ya kalau mereka punya Alkitab ya jadi orang Kristen kan gitu. Tapi lebih ke sebenarnya nilai-nilainya seperti apa sih sebenarnya value nilai ya yang sangat membedakan gitu. Nah, eh, tadi sebenarnya Pak Tadu sudah menyiratkan bahwa manusia itu bisa selesai ya, bisa bisa seimbang dalam keadaan seimbang yang prima, yang tenang, yang damai, damai yang seperti Tuhan Yesus bilang damai yang diberikan oleh Allah itu ya kalau ada roh Allah, ada yang menuntun. Artinya apa di sini? Filsafat dunia ya itu mencoba menyelesaikan semua permasalahan manusia, permasalahan ketidakseimbangan itu dengan usaha sendiri, dengan mekanisme sistem yang tertutup gitu. Jadi bagaimana kamu seperti apa ya tergantung sepenuhnya pemikiran kamu gitu. Hanya only gitu ya. Itu saja ya. Tapi kalau kekristenan ya Alkitab itu menawarkan pergeseran yang sangat fundamental bahwa untuk manusia bisa menyelesaikan dirinya, permasalahannya, dia membutuhkan relasi dengan sang penyelamat. Ada relasi. Nah ini, ada relasi dengan penyelamat. Jadi inti kekristenan itu sebenarnya bahwa manusia itu membutuhkan relasi dengan sang pencipta, relasi dengan sang penyelamat. Bahwa kondisi manusia itu seperti ini, ya, di dalam lumpur hisap, ya, yang mau bagaimanapun manusia berusaha menyeimbangkan dirinya supaya tidak
masuk ke dalam lumpur hisab dunia ini tetap akan masuk gitu, kecuali ada tali, ada pertolongan dari luar yang bisa dipegang gitu. Nah, filsafat dunia itu ada, memang ada yang tidak mengakui keberadaan Tuhan kan, kayak itu ya kayak seperti apa namanya, mungkin agama Buddha ya, itu tidak mengakui adanya Tuhan yang berpribadi kan. Ya, semua fokus ke diri sendiri gitu. Ya, jadi kata kuncinya tuh ada relasi dengan penyelamat. Nah, ini apa ya? Fundamental sekali gitu. Jadi manusia itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri kecuali ada anugerah, ada pertolongan dari luar seperti tali penyelamat itu, Jadi ya. Pak, Panton Hmm. apa hubungannya jadi dengan yin and yang? Eh, Yin It- yang Ang itu kan filsafat mereka bahwa betul untuk ada bisa mencari keseimbangan itu iya. eh, apa eh, menyeimbangkan. Jadi istilahnya gini, kalau kamu baik putih gitu ya, jangan sombong bahwa kamu tuh putih gitu. Pasti selalu ada titik hitamnya. Terus kalau orang misalnya mungkin dalam situasi dia itu jahat atau apa penjahat gitu ya, eh, mereka punya pemikiran bahwa kalau kamu dalam situasi hitam, jangan putus asa karena selalu ada titik putihnya, ada jalan keluar gitu. Itu pandangan yang tidak salah gitu loh. Nah, Pak. Tapi untuk bisa menemukan penyelesaian, ya semua tergantung kita, diri kita sendiri. Nangkap apa maksudnya? Untuk menyelesaikan itu eh, diri kita sendiri 100% masalahnya. Nah, itu bedanya ya. Mekanisme Mereka yang kan diajarkan Pak ya. Anton, mereka kan juga eh, berdoa, bersembayang ke atas juga kan Pak? Ya, ya ada kalau mungkin aku kayak misalnya kayak stokisme gitu ya, itu dia kan tidak mengakui. Tapi ada agama memang memang ada yang bersembayang ke apa namanya ke dewa-dewa dan seterusnya kan ya. Eh, tapi intinya apa namanya aku kita mungkin tidak bisa masuk ke mereka punya konsep ya. Tapi coba nanti bisa dibandingkan juga konsep mereka mengenal ada konsep juru selamat nggak? Jadi ada pribadi. Jadi yang bisa menyelamatkan manusia itu hanya pribadi Allah sendiri yang turun, yang apa eh, mewujudkan ya pertolongan itu. Ada penebusan ya, ditebus ada tali yang dipegang gitu, yang harus dipegang jalan itu. Nah, mungkin tali apa mungkin mereka berdoa juga tapi konsepnya mungkin berbeda dengan yang kita pahami gitu. Artinya gini loh, eh satu-satunya juru selamat yang bisa menyelesaikan ya semua persoalan manusia sampai kekekalan itu hanya satu pribadi gitu, yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Itu beda prinsipnya, ya. Ya saya sih bertanya ini cuma berpikir dari orang-orang mereka kalau Hmm, berargumentasi kan Pak gitu loh. betul. Yes, gue juga berdoa ke atas gitu loh, ke Sang Pencipta gitu kan istilahnya. Mm-mm. Betul. Secara konsep mereka mengenal ada pencipta gitu ya. Betul nggak? Ada ya, ada di luar diri dia gitu ya. Ya betul. Kan Betul. mereka percaya yang namanya juga yang ada eh, api, air, kayu itu loh Pak. Itu kan Mm-mm, mm, keseimbangan kan mm-mm. bumi. Ya. Nah, coba gini, mereka percaya ada pencipta, ya. Kita juga percaya ada pencipta, tapi kita tuh mempercayai ada pencipta yang punya pribadi yang apa istilahnya menampilkan wajah pencipta ini dalam satu sosok manusia ya yang itu yaitu Kristus Yesus itu.
nanti dalam hal yang kecil-kecil yang halus itu nanti akan perbedaan gitu. Akan ada perbedaan konsep, perbedaan filosofis sebenarnya dalam hal yang kecil-kecil. Nah, terutama soal motivasi ya, motivasi internalnya ya. Kalau Tuhan Yesus itu kan benar-benar mengajarkan apa namanya kenosis ya, pengosongan diri sepenuhnya ya, tidak punya keinginan apapun kecuali keinginan Tuhan ya. Jadi ada personifikasi dari diri Yesus, pribadi Yesus yang menjadi apa role model kita gitu loh. Ya mungkin mungkin kita nggak bijak juga membandingkan ya. Ya, tapi nanti kalau dalam pembicaraan private itu akan lihat apakah mereka punya role model gitu yang apa imprint apa menjadi cermin cermin sehari-hari gitu dari namanya pribadi Yesus itu. Anton mungkin Hmm. eh, pendekatan pemahamannya seperti mungkin yang Paulus nyatakan dalam Roma pasal 7 itu mungkin bisa Hmm. saya baca dulu. Ya. Saya Roma pasal 7 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-25 ya. Hmm. Demikian aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, eh, mungkin perbedaannya di situ bahwa orang lain di luar Kristus itu berusaha menampilkan hidup yang baik, bahwa dia memperlihatkan hidup yang suci, ya, mendekat ke sana, tetapi faktanya di dalam daging ini ada dosa yang itu akan membawa maut atau kematian, dan itu tidak ada jalan keluar yang lain kecuali Yesus yang memberi jalan keluar. Nah, sehingga sebaik-baiknya orang berusaha untuk hidup melihat suci, dermawan, dan sekalipun tidak akan luput dari tubuh maut ini. Dan mungkin itu salah Ya, satu ya. yang akan mungkin mendekati, karena itu konsep yin dan yang ada di situ, ya, bahwa sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya, seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Dan Paulus bilang memang di dalam batinnya dia suka akan hukum Allah, tapi dalam daging ini ada hukum lain, yaitu hukum dosa yang membawa maut, kematian itu. Nah, Hmm. satu-satunya yang beri jalan keluar adalah Yesus, tidak ada yang lain. Hmm. Mungkin saya bisa tambahkan. Ya, betul yang dikatakan Pak Tadus itu. Jadi perbedaan signifikannya di situ adanya pengakuan bahwa kita itu bisa apa ya mendapat kekekalan ya bisa dibebaskan dari konsekuensi perbuatan kita itu bukan dengan kesalehan kita, tapi karena ada penebusan. Jadi intinya memang Kristen itu soal penebusan ini tuh. Saya nggak tahu tidak ada mungkin pengajaran lain ya, pengajaran agama lain atau kepercayaan lain yang mengajarkan ini bahwa manusia itu ya istilahnya diampuni secara penuh ya. Allah pencipta itu mengampuni kita. Itu ada karena ada korban Yesus gitu. Ada korban Yesus yang sudah menanggung. Itu perbedaan signifikannya. Nah, harusnya dari titik ini kita bergerak gitu. Harusnya itu punya kelebihan yang luar biasa. Itu yang sangat disayangkan karena titik perbedaan yang luar biasa ini yang lebih tinggi menurut saya harusnya memberi konsekuensi kualitas yang jauh lebih tinggi. Tapi kenyataannya tidak selalu demikian, tidak selalu terjadi. Ini sebenarnya yang kita mau gali ya, mau mau kita hadapkan dengan realitas gitu ya. Karena apapun ya kalau kita tidak
apa namanya menghayati ini secara benar sungguh-sungguh, ya kita akan terjebak kepada ritual. Jadi apa ya? Kita coba berhenti untuk punya agama, punya Tuhan itu secara ritual saja, secara ya apa kebutuhan sosial saja, atau yang ya harusnya kita kan punya agama, punya Tuhan gitu. Enggak, tapi ke realitas konkret yang terjadi, ya yang mempengaruhi eh, kita gitu secara ini ya, secara menyeluruh. Nah, perbedaannya di situ benar-benar kita mengakui, kita ada pengakuan gitu loh. Ya, kalau diibaratkan ini lumpur itu kita pengakuan bahwa ini kita bisa selamat tuh karena ada tali ini gitu, tongkat ini gitu. Yang kalau nggak ada tali ini, artinya nggak ada tali ini, mau pakai jurus apapun nggak akan bisa keluar dari lumpur hisap itu. Nggak mungkin bisa keluar. Ya, mau dengan apa menenangkan diri, merefleks apa meditasi atau apapun, tapi tidak mau meraih tali ini ya nggak bisa, gitu ya, nggak bisa. Nah, tali ini adalah korban Yesus, korban pengorbanan Yesus ini talinya, gitu. Ada yang orang percaya itu menyadari ada tali ini dan sehingga dia harus bisa lebih apa kuat memegang ya karena dia sadar. Ada orang yang apa namanya tidak sadar ya, pengakuannya tidak langsung, tidak tidak menyadari. Ya nanti mungkin lebih detailnya nanti dibahas ya, karena ada orang-orang yang tidak mengenal Kristus tetap tidak dibinasakan ya. Orang-orang yang tidak mengenal Kristus tetap bukan berarti orang yang tidak kenal Kristus secara pribadi itu dibinasakan ya, di Roma Roma berapa 4 ya, dengan hati nuraninya kan, orang tidak kenal Kristus tapi kalau hati nuraninya itu mengakui secara tidak langsung ya tidak dibinasakan, tapi bukan berarti dia masuk dalam kemuliaan yang dijanjikan Tuhan Yesus ya. Artinya ya, artinya ini nih, kesadaran kita akan anugerah ini itu sebenarnya titik pangkalnya. Nah, seringkali kita sebagai orang percaya itu ya take it for granted. Anugerah ini dianggap ya sudah seharusnya seperti itu gitu. Tidak proporsional menanggapi ada anugerah. Nah, itu yang kita sedang kupas di sini. Keseimbangan kita, ya mekanisme untuk menyeimbangkan diri kita itu harus selalu dasarnya relasi kita dengan Tuhan, dengan Sang Penyelamat. Ini akhir-akhir ini itu yang menjadi bahan pemikiran saya gitu ya. Oh ya, poin utamanya di kekristenan itu sebenarnya relasi. Seberapa kamu punya kualitas berelasi dengan Tuhan? Seberapa, ya? Artinya gini, kalau kamu mengatakan bahwa saya punya relasi kuat dengan Tuhan, itu pasti pasti tercermin dalam seluruh aspek perilaku kita, ya. Kalau perilaku kamu, kalau walaupun kamu pejabat rohani ya, pejabat gereja, pendeta atau apapun, ya, apa punya jiwa yang tidak tenang, yang ambisius, yang apa suka berkonflik, apa istilahnya ya bertikai ya dengan orang lain itu saya nggak yakin dia punya relasi yang baik dengan Tuhan, tuh, relasi yang benar itu, ya. Dia bisa mengaku-ngaku, tapi ya harus dipertanyakan. Jadi setiap hari sebenarnya perjalanan hidup kita itu mengukur seberapa kita berelasi dengan Tuhan. Nah, itu yang sebenarnya masih buat saya pribadi masih blank spot, itu masih apa ya? Belum belum cukup puas ya, kayak nilai itu belum belum nilainya 8 ke atas lah, masih mungkin masih merah gitu. Mungkin masih kurang lah gitu. Ya. Karena kalau kita tidak punya relasi dan kesadaran akan relasi itu nggak kuat gitu ya, ya kita akan cenderung menyelesaikan masalah internal kita dengan cara kita sendiri.
dengan cara kita sendiri, pemikiran kita sendiri. Nah, itu mistérinya di situ gitu, ya. Dan itu nggak mudah. Itu menurut saya usaha paling sulit apa? Soal yang paling sulit gitu, ya. Berelasi dengan Tuhan itu nggak mudah, ya, nggak mudah. Itu kalau kita punya relasi dengan Tuhan, itu mesti kita makin menemukan diri kita, makin menemukan diri kita yang terdalam, kita makin bisa berelasi dengan Tuhan. Even saya pun masih jauh ya, masih tadi yang seperti Pak Levi bilang apa bebannya, beban dan dosanya masih menghambat berelasi. Jadi kalau kita bilang bahwa tinggalkan beban dan dosa itu supaya kamu bisa berelasi gitu. Tinggalkan dulu baru kamu berelasi. Kalau beban dan dosanya itu masih ada, masih eksis, nggak mungkin bisa berelasi dengan benar. Gitu. Ya, Eh, ini beda apa namanya utamanya menurut saya ya. Pandangan Alkitab itu mengakui bahwa manusia memang ya kondisi tidak bisa menyelamatkan ya. Solusi keseimbangan internal itu hanya satu-satunya melalui anugerah, pertolongan dari di luar manusia. Ya, supaya dia bisa, jadi usahanya itu menyeimbangkan diri untuk meraih tali itu dan bergerak bersama dengan sang penyelamat itu. Nah, ini yang disebut iman yang responsif. Dengan punya pengharapan, ya, tetap punya pengharapan bahwa tali penyelamat itu akan membawa ke tempat yang aman. Ya, jadi ada anugerah, ada harapan. Dua itu fondasi kekristenan menurut saya. Ya, kita menyadari ada anugerah, dengan anugerah itu kita punya pengharapan. Nah, untuk men, apa namanya mewujudkan pengharapan itu, maka kita harus mengerjakan keselamatan. Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar ya, Filipi 2 itu. Itu adalah bagian kita ya setelah kita mengakui ada anugerah, bagian kita untuk berjalan menuju pengharapan yang Tuhan sediakan. Nah, di situ ya. Nah, ini eh, konsepnya, konsep keseimbangan Alkitabiah. Kalau kita mau menjaga kondisi jiwa, tubuh, roh kita itu tetap seimbang, tetap menjadi habitat untuk kita bertumbuh, itu kita harus apa eh, punya keseimbangan seperti ini ya. Pusatnya Kristus, sumber relasi dan keselamatan ya. Kita berelasi dengan Allah melalui Kristus, baru kita punya keseimbangan spiritual ya, equilibrium spiritual yang sesungguhnya, di mana kita bisa berjalan bertumbuh ya. Jadi untuk mencapai kesempurnaan itu kita butuh habitat ya, butuh ekosistem habitat. Habitatnya apa? Tadi beban dan dosanya harus kita tinggalkan dulu baru kita mulai berjalan gitu. Jadi bukan berarti dengan kita meninggalkan beban dan dosa itu selesai, justru itu mulai start perjalanan. Mulai mulai kita berjalan menuju kesempurnaan, mulai berjalan berelasi dengan benar dengan Tuhan itu startnya mulai meninggalkan beban dan dosa. Ya, mulai mulai bisa membangun relasi yang benar. Nah, ini kalau digambarkan itu sebenarnya keseimbangan kita itu seperti tata surya, ya, tata surya, ya, bukan eh, individu zat gitu ya, tapi tata surya, ya. Waktu dirancang awal, manusia itu seperti bumi yang planet yang mengelilingi matahari, ya. Ini Ekul berawal di Taman Eden. Di Taman Eden itu sudah ada kesempurnaan untuk manusia mulai bertumbuh
membangun relasi yang sempurna dengan Allah. Jadi manusia belum mencapai kemuliaan Allah, belum, ya. Tapi itu dalam kondisi ideal untuk bisa berjalan ke situ. Kalau sudah punya apa namanya kemuliaan Allah, ya nggak mungkin manusia bisa digoda dan jatuh dalam dosa, ya. Itu orbit sempurna, ya, di Taman Eden itu. Ya, Adam itu punya kesempatan sempurna untuk dia bertumbuh, makin membangun relasi dengan Allah, sehingga dengan relasi makin dekat dengan Allah akan mencapai kesempurnaan yang Tuhan sudah uh, rancang dari awal, ya. Tapi dalam perjalanan waktu ada kejatuhan titik kritis, ya. Itu ibarat planetnya keluar dari orbitnya. Artinya waktu manusia jatuh dalam dosa, istilahnya boro-boro, apa istilahnya, mau perjalanan menuju sempurna, ya, dia berrelasi dengan Tuhan aja itu nggak bisa, ya, jauh, ya, dia tidak dalam posisi mengorbit dengan Sang Pencipta, ya, dia keluar, itu kacau, ya. Artinya saat itu kebaikan apapun yang dilakukan orang, ya, karena orbitnya kacau, ya, nggak akan membawa orang itu kemana-mana, ya. Nah, baru dengan adanya kehadiran Kristus dan pengorbanan di kayu salib, ada equilibrium baru, ada keseimbangan baru, seperti waktu awal zaman Eden itu. Kristus itu seolah-olah menempatkan manusia kembali ke orbitnya, kembali ke orbitnya, kembali punya kondisi sempurna untuk bertumbuh, gitu. Ya, jadi ini yang solusi menarik, ya. Eh, Hanya Kristus yang bisa membawa manusia itu ke orbit yang seharusnya, yang di jalurnya dalam mengelilingi matahari. Jadi ini yang kita harus sadari bahwa, ya, eh, keseimbangan kita tuh harus dibangun di sini, relasi dengan Kristus. Nah, relasi dengan Kristus itu kan sesuatu yang kadang abstrak gitu, ya. Nah, justru itu, ya. Ini bukan sesuatu yang mudah gitu. Ini bukan sesuatu yang gampang dibangun hanya dengan kita rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin dengerin khotbah. Enggak. Ini adalah sesuatu yang harus kita gumulkan tiap hari, harus kita pikirkan tiap hari, harus kita apa namanya internalisasi setiap hari. Terus terang ini buat saya apa lebih berat dari apapun menurut saya. Benar, ini lebih berat dari apapun, ya. Ini akhir-akhir ini saya lagi tegur di sini, makanya saya sengaja saya buat materi ini karena eh, kamu selalu pertanyaannya ke diri saya itu gini, kamu sudah seberapa jauh relasi dengan Tuhan gitu, relasi dengan Allah melalui Kristus, seberapa kamu sudah bertumbuh di situ. Nah, ini sesuatu yang nggak bisa diajarkan secara langsung, artinya itu harus ditemukan secara pribadi, ya. Mungkin pengajaran khotbah itu membantu kita, tapi itu harus ditemukan sendiri, ya. Kita harus bisa memahami bahwa kita itu sudah ada di orbit yang benar, orbit mengelilingi matahari di orbitnya. Ya, setiap orang mungkin punya orbit yang berbeda, gitu, ya. Tapi kita harus temuin orbit saya itu di mana, ya, orbit. Pak, lebih baik pakai Hmm. kata habitat kali, Pak. Habitat, ya, gimana tuh, Pak? Iya. Hmm. Ya, jadi kan kalau manusia itu habitatnya di mana gitu. Kalau ikan habitatnya di mana gitu. Ya. Hmm. Ya, bisa. eh Apa kita habitat kita itu sebenarnya ya harus relasi dengan Kristus gitu, ya. Kalau kita kita harus masuk ke habitat yang baru. Habitat yang baru kita apa? Ya, membangun relasi dengan Tuhan, ya. Relasional. Habitat itu relasional. Bukan transaksional tapi relasional.
Ini habitat kita yang baru gitu, ya. Kalau saya mengilustrasikan tata surya itu dengan orbit itu, yaitu habitat habitat bumi kita kan punya orbit ya, orbitnya kan elips gitu, ya itu habitatnya. Kalau keluar dari jalur ya akan kacau, akan berbahaya, akan hancur bumi itu ya. Bumi itu kalau apa namanya, kalau de- dekat, lebih dekat dari yang sekarang ke matahari itu bisa jadi yakiniku sabu-sabu gitu kan. Tapi kalau lebih jauh bisa jadi seperti di freezer es mambo gitu. Nah, harus dipas. Nah, ini sebenarnya perjalanan kita nih ngepasin orbit kita gimana gitu. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu orbitnya kita di mana, itu baru kita bisa menemukan keseimbangan yang sejati. Ya, keseimbangan sejati itu kelihatan dari apa? Kita nggak terombang-ambing oleh eh, situasi di luar kita gitu. Itu intinya. Kita nggak terombang-ambing. Kita punya damai, punya ketenangan yang kokoh gitu, ya, yang kokoh. Uh, Kok Afi gimana? Bisa dipahami ini? Iya Pak. Jadi kita mesti ada suatu pegangan Pak begitu. Terakhir ya Pak ya. Ada pegangan. Ya, pegangan kita adalah Yaitu siapa? kita harus relasi dengan Tuhan itu Ya, Pak. pegangan. Ya, ya. Nah, ini saya mengatakan, nah ini hubungannya dengan paradoks. Nah, ini mulai saya sambungin ya keseimbangannya. Hubungan paradoks dengan tadi keseimbangan. Hukum paradoks itu bisa dikatakan sebagai mekanisme koreksi ilahi. Ini menarik. Mekanisme koreksi ilahi, paradoks itu. Hukum paradoks itu punya peran profesional. Ia bukanlah tujuan akhir, melainkan hukum fisika spiritual yang terus menarik kita ke pusat orbit kita. Ya, saat kita dalam kondisi bagus, ya sukses, dalam kondisi enak gitu ya, eh, jangan sampai kita mengandalkan diri sendiri, merasa kita paling oke, mampu. Itu keluar dari tata surya, orbit. Ya, makanya Allah mengizinkan kita mengalami kelemahan agar kita kembali kepada kuasanya. Saat kita mulai meninggikan diri, Allah memanggil kita melalui jalan kerendahan untuk menemukan bahwa yang harus ditinggikan hanya Kristus. Nah, ini sangat ditemukan oleh Rasul Paulus ya. Soal ini apa? Saat dia berkata apa? Saat di perikop apa? Paulus mengatakan ini. Dalam kelemahanku aku. Ah, bicara mengenai duri dalam daging. Itu ayatnya di mana, Pak? Duri dalam daging itu. Bisa ada yang bacain nggak? Ini. Ini sebenarnya Paulus sedang bicara soal paradoks ini. Yang paradoks itu mekanisme koreksi ilahi. Ada yang bisa bacain soal ayat itu? Di dalam 2 Korintus 12 Mhm. ayat yang ke-7 sampai 10. Ya, ya, coba bisa dibacain. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengucuk aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya. Bukan itu paradoks ya?
dalam kelemahan menuju kuasa. Ya, Paulus menyadari sekali bahwa Tuhan izinkan ada duri dalam daging itu untuk dia bisa mengandalkan kuasa Allah sendiri, gitu. Karena kalau nggak ada duri dalam daging, dia bisa keluar orbit, gitu, misalnya. Bisa terlempar, dia bisa bisa sombong, betul nggak? Nah, contoh makhluk yang keluar dari orbit karena kesombongan siapa? Viver, Oh, Lucifer. Lucifer. Itu dia, eh, di di mana, Yeremia sama Yesaya kan, dia diciptakan dalam keindahan yang luar biasa ya, sempurna gitu. Nah, ini justru apa ya, apa, kenyamanan, ke kekuasaan, kesempurnaan, keindahan yang bagus-bagus itu punya dua sisi loh. Itu bisa melenakan, kita bisa keluar dari orbit gitu. Ya, makanya Tuhan izinkan ada duri dalam daging dalam Paulus, ya kan, dia supaya Paulus mencari jangan sampai saya bermegah dengan penglihatan rohani yang didapat, pengalaman spiritual yang didapat. Wah, nggak bisa nih. Tuhan izinkan duri dalam daging. Ya, istilahnya kan menjadi aneh ya, Paulus yang sudah habis-habisan untuk Tuhan, sudah pokoknya udah imannya luar biasa, kok punya kelemahan nih. Kok diizinkan nih duri dalam daging? Duri dalam daging itu tidak jelas apa ya, tapi bisa juga penyakit atau bisa juga musuh, ya. Intinya ada kondisi tidak ideal lah istilahnya gitu. Nah, ini paradoks. Ini paradoks itu kok mekanisme koreksi ilahi ini, kata-kata yang menarik buat saya. Ya, oh, ini hukum hukum dunia ini bekerja, ada campur tangan ilahi di sini. Jadi Tuhan itu bekerja, Tuhan itu eksis gitu ya lewat hukum-hukumnya gitu. Ya, jadi nggak heran ada orang yang misalnya ada pendeta yang punya gereja besar yang wah, diakui kesalehannya, diakui kebaikannya, diakui kecerdasannya, ya, menyadarkan banyak orang, membawa orang kepada kebenaran gitu. Bisa aja ya, kalau tidak diberi duri dalam daging, ini bisa dikultuskan, menjadi kultus nih, orang jemaatnya bisa mengkultuskan dia sehingga tanda kutip bisa menjadi Tuhan, tanda kutip ya. Berdoanya nggak ke Tuhan Yesus, malah ke sosok pribadi ini. Nah, ya, tidak heran kalau Tuhan memberikan duri dalam daging, ya, sehingga menjaga si pendeta ini tetap ada di orbitnya, walaupun itu kadang sangat pahit, sangat apa ya, sangat menyakitkan gitu, ya. Untuk dilihat dari sudut pandang dunia sekarang ini, itu kayak tuh seperti dia tidak diberkati atau Tuhan meninggalkan dia gitu ya. Seperti kok begitu, katanya orang suci, tapi kok ngalami kayak gini gitu. Nah, tapi dalam sudut pandang kekekalan, ya, nanti baru kita akan bisa melihat bahwa ini mekanisme ilahi, Tuhan izinkan ya, bukan Tuhan yang merancang, tapi Tuhan izinkan supaya orang ini ya tetap dalam orbitnya, dalam koridornya, ya, terus bertumbuh berelasi benar dengan Tuhan. Jadi Alkitab tuh banyak pesan-pesan seperti itu ya. Barang siapa yang meninggikan akan direndahkan. Yang merendahkan justru bisa ditinggikan. Jadi kebergantungan kita pada sosok penyelamat, berelasi dengan dia itu mutlak gitu. Jadi ini nanti mungkin ya dilihat di luar itu seperti kita mempraktekkan filsafat Stoikisme, filsafat Yin Yang gitu ya. Eh, Seperti kelihatannya sama gitu ya. Kelihatannya sama di permukaan sama. eh, Kalau ada kesedihan tidak terlalu berlarut gitu. Kalau ada kesenangan tidak hanyut juga, tidak menjadi kesombongan. Ya, kita netral, kita tetap seimbang, kita tidak tidak goyah gitu. Ya, tetap dalam orbitnya, dalam keseimbangannya. Ya, ada orang kan ini banyak lihat praktek kan ya. Ada orang miskin, orang jalanan miskin terus dikasih
harta, dia punya menang lotre atau apa, eh, tabiatnya berubah nggak? Ya, bisa lihat ya. Orang miskin tiba-tiba kaya, ya, orang kaya baru OKB, yang tadinya dia kelihatan rendah hati, bisa jadi sombong, bisa keluar monsternya, ya, keluar tuh, bisa bisa lain jadi pribadinya gitu. Nah, Tuhan tentu tidak mau ya kita keluar dari orbitnya, makanya eh, adanya hukum paradoks ini ya itu menyadarkan kita, ayo tetap jaga dalam orbitnya ya, kita tidak euforia berlebihan dalam kalau kita mengalami penderitaan juga kita tidak terhanyut sedih menderita gimana gitu ya. Semua harus kita pandang itu diizinkan Tuhan untuk kita tetap Pak di relnya, di orbitnya. Jadi kesimpulannya ya keseimbangan itu bukan dicari dalam diri tapi ditemukan relasi yang berpusat pada Kristus ya. Ini yang harus kita perjuangkan ya. Seperti yang tadi bilang ya, Paulus mengajarkan untuk kita mengejarkan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu kita mengejar pengharapan itu dengan mengejar keselamatan ya. Jadi anugerah kita pandang sebagai satu kesempatan ya, satu posisi ideal ya, yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan. Tapi kita harus bergerak dalam orbitnya gitu. Ya kayak bumi itu, walau dalam apa jaraknya yang sudah ideal, tapi kalau dia nggak bergerak diam di situ ya bahaya. Dia harus bergerak memutar. Nah ini mengerjakan keselamatan kita, mengerjakan bagian kita, mengorbit matahari, mengorbit Kristus sebagai matahari kita harus bergerak. Ya, oke. Jadi eh, keunggulan, kalau bisa disimpulkan ya, paradigma Alkitab itu ada 3 poin ya utama dibandingkan dengan filsafat lain ya. Kita mengakui ada sumber ya kekuatan eksternal ya eksternal. Keseimbangan sosial bukanlah pencapaian manusia melainkan buah yang tumbuh dari sumber Israel itu Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kita bergantung di dalamnya ya. Karena Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita mengakui ada sumber kekuatan eksternal. Nah, solusi untuk kegagalan adalah ada anugerah ya. Tali penyelamat, tongkat penyelamat. Nah, dari anugerah ini, dengan anugerah ini kita nggak mesti ngapain? Ya, kita membangun hubungan relasi dengan yang memberikan anugerah. Bukan take it for granted, bukan ya sudah saya terima juga ya sudah selesai gitu enggak. Kita mengerjakan keselamatan itu ya konkretnya adalah membangun relasi dengan yang personal ya, yang private dengan sang pemberi anugerah. Nah, di titik ini mestinya kita bisa mencapai keseimbangan Alkitabiah ya. Jadi titik awal ya pilar pertama anugerah ya seperti di Efesus 2 sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Ini fondasi kita, grace anugerah ya. Di Roma 3 jelas karena semua orang telah berbuat dosa ya dan telah kehilangan kemuliaan Allah oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Titus juga menyatakan karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ya. Jadi ini pilar pertama anugerah fondasi masa kini. Nah, pilar kedua adalah pengharapan hope ya kompas masa depan kita ya itu kompas masa depan kita. Kita bergerak menuju pengharapan kita yang sebagai kompas kehidupan kita bahwa di depan ya, kita akan menemukan kedamaian yang Tuhan janjikan ya damaian sejati nanti
tinggal di rumah Bapa itu the final destination kita, ya. Eh, nah, jadi kalau kita punya pengharapan, nah ini, kalau kita punya pengharapan yang benar, itu situasi apapun ya menjadi relatif, ya. Ini nih, kita bisa merelatifkan setiap setiap yang terjadi kita, ya. Tidak memutlakkan, istilahnya. Tidak memutlakkan. Saat mengalami hal buruk ya di lembah kehidupan, ya, eh, pengharapan memberikan makna pada penderitaan, ya. Di 204, bertahanlah karena penderitaan ini sedang mengerjakan kemuliaan yang kekal. Pengharapan itu membawa kita memandang penderitaan, ya, penderitaan yang kita alami sedang mengerjakan kemuliaan kekal. Saat mengalami hal baik, ya, di puncak-puncak kehidupan, pengharapan mencegah kita memberhalakan berkat duniawi. Ya, pengharapan yang benar itu akan membawa kita untuk berkata bersyukur, selalu bersyukur bahwa yang kita alami ini hanya baru cicipan dari sukacita surgawi yang akan datang, ya. Melahirkan kerendahan hati yang penuh syukur, ya, tidak euforia, tidak menjadi kesombongan. Jadi apa? Ya, harusnya sebagai orang Kristen menyadari anugerah sebagai titik awal, ya, dan harus bergerak menuju pengharapan. Orang yang punya ciri bergerak dalam pengharapan yang benar, dia bisa menempatkan diri dalam setiap situasi, ya, tidak ekstrim to ekstrim, istilahnya. Ya, pengharapan itu satu-satunya sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah, ini sebenarnya apa, pegangan kita nih yang tadi disebut Koafi, ya, pegangan realnya itu pengharapan akan kedatangan Kristus nih, akan janji Kristus yang menyediakan rumah Bapa, ya, rumah Bapa ini, ya. Kalau orang sudah hilang pengharapan, ya, itu hidupnya akan kacau, ya. Nah, pengharapan ini menjadi makin nyata, makin kita percaya itu nggak bisa langsung, kita harus tahap demi tahap, eh, apa belajar di sini, ya, belajar berelasi dengan Tuhan, dan sehingga semakin relasi semakin kuat, maka pengharapan kita akan makin kuat juga, ya, karena kita tahu, ya, kita bukan cuma percaya, tapi kita tahu bahwa siapa yang kita percaya, ya. Nah, makanya di Matius 11:28 itu Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu, aku akan memberi kelegaan, ya. Di sini titik keseimbangan, ya. Jadi kita bicara hukum keseimbangan rohani itu akan bermuara di anapausonya yang diajarkan Tuhan Yesus, ya, perhentian, ya, perhentian, kita harus bisa berhenti, ya, berhenti seimbang itu kalau berpegang hanya pada Kristus, ya, tidak berpegang pada hal yang lain. Jadi makanya Paulus mengatakan Kristus cukup bagiku, ya, hanya Kristus cukup. Nah, itu maksudnya kalau kita berhenti terhadap keinginan dunia, tapi kita berhenti, ya, pada posisi orbit yang benar. Kita memegang Kristus, nah itu menjadi keseimbangan yang kita dapatkan, yang harus kita cari, ya. Kita harus eh, masuk di dalam titik ini, ya. Ini baru keseimbangan spiritual yang kuat, ya, yang memandu kita nanti bertumbuh terus, bertumbuh dewasa. Jadi intinya teman-teman, ya, eh, coba nanti refleksikan, ya, seberapa kita sudah mencapai titik keseimbangan itu dilihat dari pandangan kita atau reaksi kita terhadap setiap persoalan, gitu. Ya, setiap persoalan hidup yang kita alami. Kalau kita masih ekstrim to ekstrim, ya, kalau ada penderitaan itu sangat terpuruk, kalau ada berkat kegembiraan itu sangat euforia, nah itu belum dalam titik keseimbangan yang benar, ya.
Nah, jadi eh, materi ini tuh bisa menjadi acuan atau pemikiran kita, panduan kita untuk mengukur tadi, mengukur sudah seberapa sih kita mengerjakan keselamatan kita, sudah seberapa sih kita eh, punya kualitas berrelasi dengan Tuhan, ya, dan itu akan nampak dalam ya kehidupan kita sehari-hari dalam menghadapi setiap persoalan masalah. Nah, itu mungkin dari saya dulu, Pak Lepri, silakan dilanjutkan, tutup. Ya, tadi sudah sambil diskusi ya. Ada atau ada yang ini punya pertanyaan. Tadi Enggak, udah ada. salam. Salam ya, silakan. Izin Bapak. Ya, Ya, eh, saya izin bertanya Bapak mengenai titik keseimbangan yang akhirnya ditarik kepada relasi dengan Tuhan. Saya pikir ini hal yang berkaitan, cukup sangat berkaitan ya. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah apakah relasi dengan Tuhan itu sudah cukup untuk kita bisa membangun sebuah keseimbangan hidup, atau kita membutuhkan eh, mungkin faktor dari luar, faktor eksternal seperti dukungan dari teman-teman kita, komunitas kita, atau mungkin juga dari kita sendiri menjaga apa namanya manajemen gaya hidup. Apakah membutuhkan itu atau memang betul-betul hanya monoton memiliki relasi dengan Tuhan? Kira-kira seperti itu dulu Bapak. Terima kasih. artinya apakah relasi dengan Tuhan itu cukup ya untuk kita mencapai titik keseimbangan yang membuat kita itu tahan banting istilahnya, atau butuh dukungan at- eh, atau dari pihak dari faktor eksternal gitu ya pertanyaannya. Kalau boleh disimpulkan pertanyaan juga seperti itu. Tadi siapa yang bertanya? Iko, Iko ya. Iko. Betul ya, seperti itu ya. Betul Bapak, betul. Mungkin teman-teman yang bisa menjawab nih. Apakah cukup dengan berelasi benar dengan Tuhan atau kita tetap butuh support dari eksternal gitu? Ya, menarik nih pertanyaannya. Silakan Pak Lepri ini atur aja. Ya, ada mau coba jawab dari Bapak Tadus mungkin? Silakan Pak. Ya, jadi eh, titik utamanya itu tadi sudah disampaikan bahwa harus menemukan relasi dengan Tuhan ini. Jadi seseorang yang mau keseimbangannya sempurna, kan problemnya eh, terbesar itu adalah di yang Yesus sampaikan di Yohanes 10 itu. Yohanes 10 ayat yang ke tadi saya lupa ayat berapa nih. Sebentar saya lihat ayatnya. Ya, ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi problem ketidakseimbangan itu adalah ketika kita tidak mampu mendengar suara Tuhan dan taat. Ya, alam ini sempurna itu karena mereka taat pada hukum dan ketetapan Tuhan. Kalau kita baca dalam Alkitab itu, apa yang Tuhan tempatkan di situ selama mereka ada dalam orbit yang sama, taat di situ, maka itulah keseimbangannya. Nah, problemnya adalah sejak di Taman Eden itu manusia tidak mau dengar Tuhan. Manusia tidak mau ikut. Nah, hari ini Yesus datang memberikan jalan keluar untuk kita kembali untuk mendengarkan suaranya lalu kita taat. Karena yang membuat kita tidak seimbang adalah ketika kita tidak betul-betul belajar dari roh kita untuk mendengar suara Tuhan untuk taat. Memang lalu yang berikut adalah Tuhan juga beri fasilitas untuk ada komunitas untuk kita saling mendukung menopang. Jadi itu juga satu keseimbangan. Ya, jadi keseimbangan yang lain adalah kita butuh orang lain. Kita butuh komunitas dan itu memang Tuhan ciptakan fasilitas itu. Nah, bagaimana kita bertumbuh di situ tergantung keputusan kita untuk kita betul-betul taat kepada apa yang
menjadi prinsip di dalam kebenaran firman Tuhan, yang itu adalah berkaitan langsung dengan relasi dengan Tuhan dan juga kepada sesama kita, dan itu sudah sangat jelas. Hal yang membuat problem itu adalah karena kita tidak taat pada hukum yang Tuhan beri itu, taat pada, kalau secara sederhananya kita tidak cukup memberi ruang untuk kita dengar Tuhan. Ya, salah satu contohnya misalkan saya pelayan Tuhan yang sering juga diminta untuk menyampaikan firman. Nah, itu bisa juga saya sampaikan dengan kemampuan saya sendiri. Itu beda dengan kalau saya betul-betul mendengarkan Tuhan dan menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan, itu beda sekali. Nah, mungkin itu sedikit bisa memberi dari saya secara pribadi. Terima kasih. Oke. Ya, saya menambahkan nih ya. Jadi tadi kan mau coba dikontraskan, ini cukup kita membangun relasi dengan Tuhan atau ada supporting apa dari pihak eksternal ya. Sebenarnya eh kalau kita pada satu titik ya, satu gini, sudah di orbit yang benar gitu ya. Di orbitnya ya seperti yang apa hubungan Tuhan Yesus dengan Bapa di surga gitu ya. Tuhan Yesus dan Bapa di surga itu pada orbit yang sempurna ya. Kayak bumi itu ada di orbitnya gitu ya. Eh, itu apa faktor eksternal nggak mudah untuk mempengaruhinya ya. Contoh Tuhan Yesus ya, dia dari posisi yang sangat kritis, jadi eksternalnya sangat tidak mendukung ya, sangat tidak mendukung saat situasi itu, tapi dia karena sudah punya relasi yang kuat dengan Bapa, dia tetap stick pada rencana Bapa, sehingga yang eksternal itu tidak mempengaruhi keputusannya untuk tetap eh, mengorbit Bapa di surga sebagai mataharinya gitu. Nah, dukungan eksternal atau faktor eksternal itu sebenarnya sebagai faktor pendukung atau tadi fasilitas yang bisa dipakai untuk kita mencari apa menyempurnakan orbit kita gitu loh ya, karena untuk kita tepat di orbitnya itu nggak langsung gitu ya, untuk kita punya relasi yang sempurna dengan Tuhan itu kan nggak langsung ya. Kita butuh faktor eksternal itu untuk mendorong ke situ, punya komunitas, punya teman, itu sebagai cermin kita untuk kita mendorong pada satu titik apa point of no return ya, titik tidak bisa balik untuk berrelasi kuat dengan Tuhan. Nah, tapi kita nggak langsung ada di titik itu, titik equilibrium yang sempurna itu. Kita sedang proses ke situ. Makanya itu yang disebut Pak Tahdus itu sebagai fasilitas ya, yang Tuhan berikan untuk kita masuk di orbitnya. Ya, kalau sudah masuk di orbitnya, justru kebalikan. Begitu sudah sempurna, ya seperti yang relasi Tuhan Yesus dengan Bapa di surga, kondisi eksternal apapun tidak akan mempengaruhi, tidak mudah mempengaruhi. Kita tidak mudah berubah gitu loh. Ya, bahkan sudah tidak bisa berubah, berkhianat pada Tuhan. Ya, jadi hubungannya itu, ya kita membutuhkan faktor eksternal itu justru dalam rangka membawa kita kepada titik keseimbangan yang sempurna. Ya, karena jangan menganggap sekarang ini karena saya sudah percaya, sudah beragama Kristen, sudah sempurna relasi dengan Tuhan. Belum, ini kita sedang belajar ke situ, sedang apa? Menggali, sedang menumbuhkan relasi yang benar, yang sempurna dengan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Gimana bisa ditangkap, Pak Iko? Ya, berarti kesimpulannya kita membutuhkan komunitasnya Bapak ya, supaya seperti yang tadi Bapak katakan bahwa memperlengkapi orbit kita atau Itu. ya seperti itu ya Bapak ya. Terima kasih. Ya, supaya kita Pak menempatkan kita, mendorong kita di orbit yang tepat gitu loh. Jangan anggap sekarang itu kita sudah sempurna di orbitnya ya, dalam mengelilingi Tuhan sebagai matahari kita, ya, sebagai pusat kita. Ini kan dalam perjalanan ya, perjalanan. Nanti ada kita mencapai namanya point of no return, titik tidak bisa balik, kita permanen, ya, nggak gampang berubah. Sudah nggak bisa berubah lagi kalau seperti Tuhan Yesus tuh.
kecintaannya dengan Bapa di surga, hubungannya dengan Bapa di surga itu sempurna, ya, sehingga bahkan kematian, bahkan bukan cuma kematian biasa, kematian di kayu salib tidak bisa membuat Tuhan Yesus lari dari relasinya dengan Bapa di surga. Bahkan ketika Bapa di surga memalingkan wajah gitu ya, seakan-akan memalingkan wajah, Tuhan Yesus tetap ya pada orbitnya, pada relasinya dengan Bapa di surga. Sampai titik itu yang kita cari. Kita mau meneladani Yesus di titik itu. Makanya kita butuh komunitas ini untuk sama-sama mendorong kita ke arah situ. Saya menjawab ya, teman. Terima kasih Bapak, Tuhan Baik, berkati. Tuhan berkati. Oke, mungkin itu Pak Lepri, udah jam 10 ya. Iya, pertama sentralnya Kristus, kedua pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi memang harus pada komunitas. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu malam hari ini, untuk mengajar kami untuk kembali kepada Kristus yang menjadi titik keseimbangan kami. Dan kami percaya bahwa itulah perjalanan kami untuk menuju kepada kesempurnaan. Seperti firman-Mu bahwa haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa-Mu di surga yang adalah sempurna. Bapak, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu ini, meteraikan di dalam setiap hati kami, agar menjadi pelita di dalam setiap batin kami, menyinari setiap keberadaan kami, sebab dari hati kamilah terpancar kehidupan. Dan biarlah setiap kebenaran firman-Mu itu menerangi setiap pikiran kami, sehingga pikiran kami berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu saja. Hamba-Mu yang terkasih, mentor kami Bapak Anton yang sudah Engkau pakai malam hari ini, terus Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu atas hamba-Mu untuk mengajar kami di dalam Zoom Discipleship ini, untuk menjadikan kami murid-murid yang terus diperlengkapi, sehingga kami memiliki satu perubahan di dalam kehidupan kami, menuju keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Recording stopped. Amin. Terima kasih.